Dan selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kedua, yakni sesi materi mengenai video editing. Baik. Halo, selamat siang untuk Kak Virgi. Oke, suaranya masih di mute ya? Oh ya, selamat Iya. siang teman-teman dari Oke, UMKM. ini udah sound musiknya menggunakan mic yang benar-benar ini banget ya, anak musik banget ya. Coba boleh nggak sih Kak Virgi ini perkenalan dulu gitu kepada UMKM. Kak Virgi ini Dari Kebumen, tapi saya lagi kuliah di Jogja di Amikom. Jadi saya mahasiswa semester 5. Kebetulan saya juga berkecimpung di bidang audio engineer, musik, video editing juga. Dan saya mulai dari saya waktu SMP lah sampai sekarang. Begitu. Oke, boleh mungkin boleh dong dikasih tunjuk salah satu video hasil dari yang ini dong MUA waktu dia bikin company profile-nya boleh di-share di sini Oke, buat teman-teman UMKM tahu. boleh. Saya akan share dulu ya. Ini Bentar, file di mana ini? Saya cari dulu ya. jadi rekan-rekan semua ada MUA yang juga menginginkan untuk pembuatan company profile. Company profile ini juga sangat bermanfaat sekali untuk kita mengikuti lomba, untuk kita mengikuti suatu event. Kita perlu memperkenalkan company profile kita. Kalau biasanya itu dengan tadi dokumen, seperti tadi di Gisok memperkenalkan dengan dokumen, itu juga ada via video gitu. Oke, baik. Saya akan share terlebih dahulu ya beberapa foto saya dan di Gisok tentunya. Baik, kembali ke saya selaku MC. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian?
Suara terdengar jelas, Kak Maya. Jelas ya. Mohon maaf sebelumnya karena ini tiba-tiba tadi Zoom-nya tidak muncul, cuma suaranya muncul gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf sekali lagi atas kendala teknis yang baru saja terjadi. Kadang memang kalau acaranya online seperti ini kita tidak bisa avoiding atau kita tidak bisa tahu ya kira-kira akan ada kendala apa. Jadi mohon maaf. Namun saya akan melanjutkan acara kembali. Kalau tadi kita sudah mendapatkan wawasan baru terkait dunia digital marketing, kali ini kita akan beralih ke dunia videografi dan juga editing. Karena Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, yang namanya digitalisasi UMKM itu tidak akan pernah terpisahkan dengan dunia content creating. Kita harus aktif dan juga kreatif dalam membuat konten agar calon konsumen tertarik untuk mencoba atau bahkan membeli produk kita. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menarik minat tersebut adalah dengan membuat konten video di media sosial. Seperti yang baru saja Bapak Ibu sekalian lihat ya di layar kaca, itu tadi ada portofolio yang sudah ditunjukkan oleh Kak Virgi. Nah, siang ini kita akan mendapat wawasan terkait dunia videografi dan juga editing. Bahkan nanti di akhir sesi juga akan ada sesi live demo secara langsung dari Virgawan Eka selaku videographer dan juga audio engineer Digisock Indonesia. Apakah Kak Virgi sudah siap? Sudah siap. Oke. Sudah siap ya. Namun sebelum itu, Maya juga ingin memberitahu bahwa Kak Virgi ini pernah mendapatkan juara 3 pada Lomba Smart Friend Pencipta Lagu dan sudah terdistribusi di Spotify. Lalu juga juara 3 Lomba Video Smart Friend membuat video klip. Jadi untuk pengalamannya sendiri di dunia videografi dan editing ini sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah memenangkan beberapa perlombaan di dunia editing dan videografi. Oleh karena itu, langsung saja kepada Kak Virgi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat siang, selamat pagi teman-teman dari UMKM. Boleh minta suaranya? Pagi. Ya. Pagi teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya akan sharing sharing tentang materi mengenai video editing dan videografi. Oke, bentar saya buka PPT-nya dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah terlihat dengan jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman gimana sih membuat video dengan smartphone. Jadi kan teman-teman UMKM nih punya tuh yang namanya smartphone. Jadi smartphone tuh kayak sekarang jadi udah menggantikan semuanya lah, dari mulai pembayaran, terus ada desain grafis juga, dan terakhir salah satunya juga bikin video, ngedit dan merekam video. Oke, saya perkenal lagi ya. Nama saya Virgawan Eka. Bisa dicek Instagramnya @vvrgxx. Saya sebagai videographer dan musik produser di Digisock. Saya dari Kebumen, Jawa Tengah, mahasiswa ilmu komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Sosial di Universitas Amikom Yogyakarta. Mungkin teman-teman ada yang dari Jogja, mungkin ya bisa, mungkin ketemu di jalan kan, saya tidak tahu gitu kan. Baik, berikutnya adalah bikin video di smartphone. Emang bisa?
Smartphone di zaman sekarang rata-rata memiliki fitur kamera yang sudah hampir menyaingi sebuah kamera DSLR atau mirrorless. Jadi seperti yang tertera di gambar ini adalah eh, iPhone ya teman-teman. Jadi iPhone itu kenapa banyak banyak konten kreator tuh pakai iPhone? Itu ada alasannya. Yang pertama, kamera dari smartphone dari iPhone ini itu eh, sudah apa ya? Sudah sangat bagus untuk videografi di smartphone. Tapi teman-teman jangan apa ya? Jangan minder lah kalau misal ada content creator yang pakai iPhone. Kalian juga bisa pakai Android dan lain-lain. Dan rekomendasi mungkin rekomendasi dari saya terkait smartphone Android yang kameranya bagus itu yang pertama ada Samsung itu udah bagus lah, dari dulu tuh udah bagus. Yang kedua ada Google Pixel. Google Pixel ini kameranya 11-12 sama iPhone dan itu masih Android. Tapi kalau teman-teman mau beli kamera DSLR malah lebih bagus. Tetapi di sini saya kan ngasih tahu gimana sih bikin video gitu. Tapi semua itu hanyalah sebuah smartphone yang biasa. Jika kita tidak memanfaatkan bagus-bagusnya smartphone atau HP kalian, semahal-mahalnya HP kalian, kalau nggak difungsikan dengan baik ya sama aja kayak cuma buat balas WA dan lain-lain. Tapi kita bisa bikin smartphone kita yang buat yang lain. Oke, kali ini saya akan membahas tentang teknik pengambilan gambar. Jadi sebelum kita masuk ke dalam editing video, saya akan memberikan materi tentang teknik pengambilan gambar. Teknik pengambilan gambar itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada jenis pengambilan gambar atau type of shoot. Yang kedua ada gerakan kamera, yaitu kamera movement. Jadi dari dua ini adalah fundamental dari teknik pengambilan gambar. Jadi sebenarnya kita nggak perlu belajar yang rumit-rumit gitu. Kita cuma kita cuma belajar dua ini. Jadi ini adalah fundamental dari sebuah teknik pengambilan gambar. Ini bisa diterapkan di fotografi juga dan di animasi juga. Sebenarnya ini intinya adalah teknik pengambilan gambar, entah itu foto atau video. Jenis-jenis pengambilan gambar atau type of shoot. Yang pertama adalah long shoot. Long shoot ini adalah berfungsi untuk memperlihatkan subjek dari bagian atas hingga bawah. Jika subjeknya berubah orang, maka area yang diperlihatkan akan mencakup dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Dan di sini kita bisa lihat dari long shot ini, long shot tuh lebih tepatnya secara gampangnya itu adalah pengambilan gambar secara jarak jauh gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sini ada 4 orang, terus ada suasananya. Jadi suasananya ini ada di pantai di kala senja gitu. Dan di sini long shot itu bisa kalau teman-teman pakai untuk memberikan suasana dan karakter si orang itu. Karakter secara utuh gitu. Lalu ada medium shot. Medium shot ini lebih dekat. Jadi kenapa lebih dekat? Nah ini medium shot menampakkan bagian tertentu pada subjek dengan lebih detail. Untuk subjek berubah orang, penggunaan medium shot pada umumnya memberikan framing dari bagian pinggang ke atas. Jadi di sini terlihat jelas dari pinggang ke atas itu memberikan memberikan informasi lebih daripada subjek 3 ini. Subjek itu orang ya teman-teman. Bisa orang, bisa produk gitu.
Lalu ada close up. Close up ini adalah secara gampangnya apa ya? Nih, menampilkan emosi dan reaksi dari karakter yang mendominasi adegan. Jadi bisa teman-teman lihat di sini close up ini adalah shoot atau gambar dari ekspresi dari muka si pemain atau si produk. Jadi kalau misal teman-teman nge-shoot produk, close up-nya mungkin ada misal kopi. Close up-nya ada di biji kopi atau enggak di tulisan, tetapi sangat dekat gitu. Jadi kalau apa ya? Close up itu lebih ke memberikan ekspresi atau informasi kayak apa ya? Contohnya kalau teman-teman lihat film horor, sebelum jump scare atau sebelum adegan yang ngagetin itu, biasanya ada kamera yang dia mendekati si pemain. Jadi ekspresi pemain tuh kayak seakan-akan mau kaget, ketakutan. Nah, di situ ada jump scare gitu. Oke, yang tadi adalah, jadi tadi itu ada tiga yang dasar. Sebenarnya tiga itu masih ada turunannya teman-teman. Jadi misal long shot ini ada yang namanya bird shot atau shot drone gitu-gitu. Terus medium shot ini bisa teman-teman pakai medium shot yang mungkin dari bawah, dari atas gitu. Tetapi kita belajar tiga dasarnya aja teman-teman, karena rata-rata kamera smartphone itu lensanya tiga, rata-rata ada yang wide, ultra wide, sama yang zoom gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tadi yang di awal itu ada iPhone yang kameranya tiga itu, nah itu sudah mewakili dari tiga shot tersebut. Jadi teman-teman bisa pakai lensa itu. Lalu ada pergerakan kamera atau kamera movement. Nah, kamera movement ini adalah sebuah jadi type of shoot ini adalah gambar yang diam. Lalu kamera movement itu adalah gerakan kameranya, teman-teman. Kita mulai dari yang paling dasar dulu adalah zooming. Zooming itu ya ngezoom gitu kan. Zoom atau zooming merupakan gerakan paling dasar, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa. Ini adalah teknis banget ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misal pakai HP itu kan nggak ada lensa yang bisa diputer. Tapi teman-teman bisa lakukan dengan cara digital. Jadi kalau misal teman-teman buka kamera terus kayak ngezoom gitu, kayak kayak gini lah nih. Nah itu namanya ngezoom, zooming. Tapi konsekuensinya adalah gambarnya bisa pecah gitu teman. Nah ini adalah solusi dari zoom tadi, namanya dolly atau tracking gitu. Jadi dolly ini adalah sebuah gerakan kamera yang dia ngezoom tapi ngegerakin HP-nya gitu, ngegerakin kameranya. Kalau zooming kan dia diem tapi ngezoom. Tapi kalau dolly ini dia majuin kameranya seperti ini, set gitu. Ini tuh namanya dolly. Terus bisa dilihat ada pengalaman gambar mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly. Kalau teman-teman pernah lihat kereta, nah itu kan ada relnya tuh. Nah kalau di film atau videografi itu track itu biasanya panjangnya berapa ya? Mungkin 5 meteran, tetapi di situ di atasnya bukan kereta ya teman-teman. Di atasnya itu ada kursi. Jadi sambil kursi jadi kayak gini. Jadi nanti si kameramen itu seperti kayak didorong lah, kayak pakai kursi roda lah gitu intinya. Itu menciptakan efek dolly track. Dolly track ini maju sama mundur ya teman-teman, mendekati atau menjauhi gitu kan. Lalu ada panning. Apa itu panning?
bisa dilihat secara jelas di sini panning adalah gerakan ke kanan dan ke kiri kamera. Jadi seperti contoh di sini ada film dari Marvel ya teman-teman. Merupakan gerakan kamera menoleh ke kiri atau ke kanan. Ada banyak fungsi dalam shot ketika melakukan panning meski pada prinsipnya dengan menggunakan gerakan yang sama. Jadi sebenarnya kanan kiri itu namanya panning gitu. Namanya cuma beda left and right aja. Left itu kiri, right itu kanan. Nah, tilting ini sama aja, cuma beda nama. Jadi tilting itu gerakan kamera ke atas ke bawah. Kalau panning itu ke kiri ke kanan. Jadi tilting ini ibaratnya gerakan secara vertikal dan si panning ini gerakan secara horizontal gitu kan. Adalah gerakan kamera secara vertikal, mendongak ke atas atau tilt up, atau mendongak ke bawah atau tilt down. Jadi ini sebenarnya namanya tetap tilting gitu, sama kayak tadi pan right, pan left gitu. Jadi yang tadi yang panning adalah gerakan horizontal, tapi yang tilting itu gerakan secara vertikal. Lalu ada follow. Ntar loading teman-teman nih. Apakah suara saya masih terdengar, teman-teman? Masih Kak, masih terdengar jelas. Masih, Kak. Baik. Baik, di sini berikutnya ada follow. Follow ini adalah gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak, bisa dengan pan, tilt, pad, atau yang lainnya. Jadi follow ini lebih ke apa ya? Kalau teman-teman tahu alat yang biasa dipegang ini kamera nih dipegang, itu namanya gimbal. Jadi gimbal itu untuk menstabilkan shot gitu. Jadi di sini bisa dilihat ini adalah shot follow. Follow itu ya seperti katanya, seperti kata-katanya, follow itu mengikuti gitu. Jadi mengikuti gerakan dari si pemain gitu, si aktor gitu. Baik. Nah, kita kan udah belajar gimana nge-shot nih. Dari dua fundamental tadi, ada type of shot sama camera movement. Nah, sekarang kita beralih ke editing. Jadi video gak bakal jadi kalau misal gak ada video editing. Gak ada ngedit gitu. Oke, teman-teman bisa mungkin download aplikasi VN di Play Store atau di App Store. Itu adalah VN Video Editor, adalah aplikasi yang gratis tentunya. Terus kalian bisa belajar ngedit pakai HP di situ, di VN itu. Oke. Sebelumnya kita sebelum ini kita ada video demonya dari sebelum kita ngedit ke video ini. Jadi teman-teman bisa cek dulu video ini. Demo tersebut itu kisaran 15 detikan ya untuk sebelum kita masuk ke demo, nanti teman dari Digisok akan mengirimkan link video mentahannya. Jadi teman-teman bisa explore sendiri bagaimana sih cara ngeditnya gitu kan. Oke, sebelum masuk ke demo, kita kasih tahu dulu gimana sih proses pembuatannya gimana gitu kan.
Oke, ini adalah behind the scene dari si video itu tadi. Bisa ya dilihat. Oke, tadi adalah behind the scene dari si video yang sebelumnya ini. Nah, ini ada kawan kita namanya Kelvin, tapi dia sekarang lagi berhalangan dikarenakan sakit kayak tidak bisa masuk ke sini. Nah, ini adalah gimbal teman-teman yang dipakai oleh Kelvin. Ini adalah gimbal. Gimbal itu adalah semacam stabilizer lah untuk kamera gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan sebelum masuk ke demo. Baik, mungkin di sini Bapak, Ibu, atau peserta sekalian ada yang punya pertanyaan terlebih dahulu sebelum nantinya Kak Virgi akan mendemokan cara video editing menggunakan aplikasi VN ya Kak ya? Ya, benar sekali. Oke, menggunakan aplikasi Atau mungkin VN. nanti bisa ditanyakan ya mungkin. Ya, betul. Kita Atau langsung saja masuk ke demo mungkin ya. Baik. Gimana Kak Maya? Suara aku delay ya Kak ya? Atau gimana? Nggak delay sih, nggak delay. Oh, Aman. nggak delay ya? Oke. Nggak apa-apa. Tadi ingin mengingatkan saja kepada Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, boleh banget untuk mengikuti demo bersama Kak Virgi, atau kalau memang mungkin sekarang belum bisa mengunduh aplikasi VN atau aplikasi editing lainnya, tidak masalah, bisa mengikuti dulu, memperhatikan dulu live demonya, dan nanti bisa mencoba sendiri di tempat masing-masing, seperti itu. Kembali lagi kepada Kak Virgi, mungkin mau langsung dimulai demonya? Oke Kak, siap. Bentar. Oke, bentar. Saya konekin dulu ya. Oke, udah terlihat teman-teman? Sudah. Baik. Oke, yang pertama kita buka aplikasi VN-nya dulu. Nah, ini adalah aplikasi VN. Ini bisa di-download di Play Store sama di App Store. Nah, saya ngeditnya pakai HP ya teman-teman. Jadi mungkin bisa teman-teman bisa mengikuti ya, karena saya nggak di PC. Oke, di VN ini ada yang namanya project teman-teman. Project itu adalah sebuah istilahnya wadah untuk menampung video-video yang akan mau diedit gitu ya. Di sini ada tanda plus ya teman-teman, di sini ada tombol plus. Nah, dibuat ini kita bisa buat projectnya, bisa buat wadahnya. Nah, ini adalah video-video mentahan yang akan di-share, yang sudah di-share tadinya di kolom chat ya, bisa dicek teman-teman. Ini videonya seperti ini. Mungkin nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri, mungkin pakai musik yang lain atau efek-efek yang lain gitu. Bisa dikulik gitu kan. So, kalau ngedit itu kalau nggak ngulik nggak bisa teman-teman. Jadi benar-benar kita harus mengulik aplikasinya sendiri gitu. Tapi saya akan ngasih informasi aja untuk ngedit ini apa aja sih dasar-dasarnya gitu kan. Oke, kita pilih videonya tadi ya. Sudah masuk di sini. Nah, ini kan video ada banyak banget nih. Ini ada 1 menit 30 detik kalau di total gitu kan. Nah, video yang tadi itu 15 detik. Nah, gimana sih cara
memotong video itu gitu kan. Nah, di sini kan ada video. Nah, mungkin di sini bisa dipotong di sebelah mana, dari mana ke mana. Nah, caranya memotong adalah seperti ini, teman-teman. Diklik videonya, diklik, terus ini yang arah kanan sama kiri itu bisa di kanan kiri kan. Jadi bisa kemana sih itu? Lihat di layarnya, lihat di videonya itu dia ngekat di mana gitu. Dia motong di mana gitu. Misal kita motong di sini, terus ganti video. Nah, ini kan masih kosong nih. Nah, gimana sih cara biar dari sini aja gitu kan? Nah, ya tadi kita klik videonya, lalu yang arah kiri ini kita slide ke kanan nih, set gitu, sampai masuk ke tangan mungkin atau kemana gitu. Jadi seperti ini. Tapi kok masih ada audionya, masih ada suara dari videonya. Nah, teman-teman bisa mute di bawah sini. Nah, ini di gambar yang paling bawah itu, yang gambar audio, gambar apa sih namanya, toa gitu ya, bisa di mute gitu ini, biar teman-teman bisa nge-mute gitu kan. Nah, ini kan terlalu panjang nih, kita potong di sini aja bisa. Kita bisa motong pakai metode yang ini, yang bawah pisah ini, pisah tuh yang bawah tuh, yang di bawah garis ini. Nah, itu ada tulisan gunting, itu pisah. Atau dengan metode yang kayak tadi, klik videonya, arah kanan ke kiriin gini. Tetapi mungkin terlalu kalau videonya terlalu panjang itu kadang bisa bikin susah, teman-teman. Jadi dua metode itu adalah saling berkaitan lah. Jadi bisa pakai yang metode pisah. Nah, terus yang ini dihapus. Di sini kan ada delete, ini dihapus bisa. Atau enggak pakai metode yang kayak tadi di slide gitu. Oke, kita nyoba teman-teman. Nah, ini kan mungkin terlalu jauh. Kita bisa dari sininya aja. Terus dipisah lagi. Ini dihapus lagi, tes. Nah, ini kan kebalik ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik videonya, terus ke pangkas. Di sini ada tulisan pangkas, tes. Terus di sini ada arah yang untuk rotasi gitu, untuk mengembalikan video. Nah, yang di tengah bawah itu. Oh, bukan. Teman-teman yang atas nih, yang putar, yang kiri atas itu ada putar. Nah, oke, ini yang ini untuk mereset yang teman-teman, yang bawah. Oke, terus kita checklist aja. Masuk ke sini. Nah, jadi videonya enggak kebalik lagi. Nah, ini videonya nggak mirip kayak yang tadi ya, tapi ini adalah ini adalah sebuah, ini aja lah, kayak dasar aja. Oke, baik. Mungkin ini aja ya, kita percepat aja. Mungkin sampai jam 11.30, 11.15 mungkin ya, bisa. Oke, langsung saja. Terus gimana sih videonya tuh, kok nggak ada suaranya, nggak ada musiknya? Kita bisa kasih musik di atas nih, gambar nada ini di atas, lalu ada ke musik. Di musik ini ada di new album atau enggak
teman-teman bisa bikin album, create album yang namanya mungkin apa gitu, musik, video, terus import musiknya, import dari berkas. Kalau di Android mungkin dari file gitu kan. Di sini mungkin kita pakai apa ya? Ini aja kali ya. Kita use, lalu kita play dulu. Kira-kira dari mana ke mana sih ini enaknya gitu. Yeah. Why you calling at 11:30? Nah, dari mungkin 15 detik aja ya, teman-teman. Oke, di sini ada menu ritme. Ritme adalah apa ya? Istilahnya ketukan. Jadi teman-teman bisa ngatur ketukan video nanti mau di-cut di mana, dipotong di mana itu dengan ritme ini, dengan bantuan marker gitu. Kita coba play nih ya. Jadi teman-teman itu kalau mau menyusun ritme di sini, menyusun marker di sini, teman-teman harus udah masuk ke dalam musiknya. Jadi kayak udah apa ya, istilahnya udah ngeblend sama musiknya gitu kan. Oke, kita langsung aja lah ya. Kita di 15 detik aja langsung dicentang, di checklist. Nah, dia akan masuk sendiri. Nah, di sini kita bisa apa ya, langsung nge-cut atau memotong dengan gampang, teman-teman. Soalnya di sana ada markernya. Kalau di sini ada markernya, teman-teman bisa langsung seperti ada digeser gitu. Nah, jadi langsung dia nempel sendiri sama markernya. Jadi dia kayak seolah udah ganti sendiri lah, udah match. Oke, kita nah gini. Langkahnya masih sama ya, teman-teman. Oke, bentar. Nah, udah ini aja. Ini secara gampangnya. Udah keganti-ganti sendiri. Udah match sama musiknya. Jadi ya sekarang di smartphone tuh lebih dimudahkan ya, teman-teman. Kayak video editing atau videografi itu udah sangat gampang, nggak kayak dulu. Kalau dulu saya waktu SMP itu ngerekam video harus pakai kamera pocket gitu. Ya mungkin teman-teman dari UMKM juga merasakan di zaman-zaman 2000-an dulu itu masih apa ya, istilahnya sulit lah kalau mau bikin video itu harus punya kamera spek yang tinggi, terus kayak apa namanya komputer untuk ngedit gitu kan. Nah, sekarang bisa cuma di smartphone dan udah sangat apa ya, istilahnya udah sangat gampang lah, dan nggak ada tuh yang namanya nge-lag gitu kan. Kalau di PC yang mungkin RAM-nya 1 GB itu kadang nge-lag gitu kan kalau buat ngedit. Nah, di sini kita akan nggak usah banyak-banyak lah ya, karena mungkin teman-teman bisa nyoba sendiri di rumah gitu kan, VN atau enggak. Mungkin kalau teman-teman nggak pakai VN bisa pakai yang lain atau CapCut atau kalau teman-teman udah mulai expert bisa masuk ke Premiere Pro di PC. Tapi itu harus belajar lagi dan mungkin lihat-lihat tutorial lah. Kalau teman-teman lihat-lihat tutorial itu lebih apa ya? Istilahnya lebih menstimulasi teman-teman untuk berkembang gitu dengan sendiri. Nah, gimana sih, ini kan video udah ini ya,
udah diedit nih, gimana sih cara bikin videonya jadi video gitu. Jadi apa ya? Jadi satu video gitu ya. Oke, di sini ada di atas ini ada di pojok kanan atas ini ada biru-biru nih. Dia. Nah, sini. Nah, di pengaturan ini teman bisa langsung otomatis aja karena itu otomatis settingannya kan ya. Lalu klik selesai, udah. Video di render and then udah bisa di style, diputer gitu kan. Oke, di sini kan apa ya? Isinya sangat apa namanya? Sangat simpel sekali kan. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa lihat apa? Lihat tutorial lagi karena mungkin waktu ini udah terbatas ya, teman-teman. Ini adalah apa namanya? Adalah dasarnya aja. Motong-motong ini adalah dasarnya aja. Nah, yang perlu teman-teman kembangkan adalah di videografinya mungkin ya. Kalau misal ngeditnya cuma motong-motong gini, kalau videografinya udah oke, teman-teman bisa tuh apa namanya? Ngedit cuma pakai gini-gini tapi udah bagus gitu kan. Begitu, teman-teman. Terus apa lagi ya? Udah sih seperti itu aja sih mungkin ya. Terkait Mungkin video ini cara bisa save-nya kan didapatkan setelah itu, kenapa? mungkin cara save-nya setelah kita ngedit videonya, terus gimana sih cara nge-save-nya? Mungkin masih ada yang bingung, belum pernah menggunakan aplikasi VN, jadi perlu diinformasikan juga terkait cara penyimpanan videonya. Oh, penyimpanan. Tadi kayak saya sudah menjelaskan. Nah, di atas sini pojok kanan atas ini ada biru-biru, teman-teman. Nah, ini namanya export. Dari sini. Nah, di sini pengaturannya nggak usah diatur lah, langsung otomatis saja. Lalu selesai. Udah langsung simpan saja. Tes. Dia langsung nyimpan sendiri. Oke, nanti materi ini bisa di apa namanya? Dicek lagi di apa namanya? Di YouTube di Gisok. Oke. Nah, video ini kebetulan kita disponsori oleh Basically ya, teman-teman. Produk produk yang apa ya? Produk baju. Nah, kita cek lagi deh yang tadi. Kita mana nih? Oh, ini dia. Kita cek lagi. Wait. Nah, ini adalah basically ya, teman. Jadi ini produk baju atau basic of outfit. Nah, sound kayak gitu dapatnya di mana sih, Bang? Gitu. Mungkin teman-teman bisa download di apa ya, istilahnya di TikTok atau enggak cari namanya kayak misal konten TikTok ini itu namanya di bawah tuh kan ada tulisan audio dari siapa sih ini, siapa sih musisinya, siapa sih ini gitu kan. Nah, bisa di-download di YouTube gitu kan. Mungkin di YouTube banyak lah kayak sound TikTok gitu. Mungkin seperti itu aja untuk materi editing dan videografi kali ini. Karena waktu sangat terbatas, mungkin bisa teman-teman belajar sendiri atau nonton tutorial gitu kan. Karena semakin kita apa ya, biasa ngedit itu semakin jago lah lama-lama gitu kan. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Maya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Virgi untuk materinya terkait bagaimana cara mengedit video hanya menggunakan HP saja. Bahkan tadi pun juga kalau tidak salah produksi dari video sebelumnya yang basically itu juga menggunakan HP ya Kak ya? Ya, benar. Benar Benar. sekali. Jadi semuanya bisa kita gunakan, kita bisa memproduksi video hanya dengan HP. Kalau dulu seperti yang disebutkan oleh Kak Virgi, kalau mungkin masih perlu menggunakan kamera atau alat rekam lainnya yang lebih proper, tapi sekarang kita bisa membuat konten yang menarik hanya dengan menggunakan HP saja. Tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Kak Virgi terkait teknik pengambilan gambar, dan barusan juga sudah ada live demonya. Ini masih ada sedikit waktu tersisa untuk sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang punya pertanyaan yang ingin diajukan langsung kepada Kak Virgi, boleh langsung disampaikan saja pertanyaannya. Di sini sebenarnya sudah ada 2 penanya ya. Ada Mas atau Bapak Happy Wiyadi dan juga Mas atau Bapak Taufik. Kakak, bagaimana cara menggabungkan beberapa potongan video? Tadi juga sudah sempat dijelaskan ya, Kak Virgi ya? Ya, sudah sempat dijelaskan cara motongnya tuh ya seperti itu. Tapi mungkin di aplikasi lain berbeda. Tapi apa ya? Kayak semua aplikasi tuh dasarnya sama gitu kan, seperti itu. Betul, setuju. Bahkan aku pun yang biasanya menggunakan aplikasi InShot, tadi tidak disebutkan oleh Kak Virgi ya, karena kan Kak Virgi menyebutkannya VN, terus ada CapCut VN, juga ya Kak, InShot. kalau zaman sekarang biasanya Ya. anak-anak yang main TikTok itu ngeditnya di CapCut. Karena lagi ibaratnya, tapi aplikasi apapun itu untuk menggabungkan video atau foto sebenarnya sama aja sih standarnya. Biasanya Sama ada aja. tombol atau icon yang gambarnya plus kayak gitu, terus nanti ada tulisan foto atau video, dan nanti tinggal digabung saja. Semoga jawabannya membantu ya, Bapak atau Mas Happy Wiyadi Sumali. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Mas Taufik Riyadi, tutorialnya lihat di mana, Kak? Nah, tadi juga sudah dijawab oleh Kak Virgi. Mungkin tutorial untuk video ini bisa kita tonton bersama di YouTube-nya di G-Search ya, Kak ya? Di G-Sok ya? Ya, mungkin nanti bisa di situ atau enggak. Mungkin ada banyak apa ya, konten kreator yang dia menyampaikan apa ya, tutorialnya dengan sangat gampang atau enggak sangat apa ya, mungkin ada tingkatan yang mungkin sangat basic terus ke advance dan lain-lain. Itu bisa dicari dimanapun sebenarnya, nggak cuma di Digisok. Tapi untuk intinya untuk materi ini tuh sebenarnya udah luas lah, tinggal kita mencoba untuk belajar lagi gitu. Setuju banget, karena jika Bapak atau Ibu sekalian penasaran mau coba-coba bagaimana sih mengedit video menggunakan HP saja, menggunakan aplikasi yang ada di handphone, itu tutorialnya sudah banyak sekali tersedia, salah satunya di platform YouTube. Kalau search cara mengedit video di aplikasi VN misalkan, itu nanti langsung akan ada banyak video dan nanti bisa Bapak Ibu rekan-rekan sekalian pelajari sendiri. Namun jika Bapak Ibu mau melihat kembali tutorial yang disampaikan oleh Kak Virgi, nanti bisa dilihat di YouTube-nya di Gisok, karena nanti akan diupload di channel YouTube itu ya, Kak? Iya. Nah, Baik. saya mau nambahin lagi sih, Kak. Aku sama Kak Maya kan nih pernah satu project. Nah, itu nge-shot tapi cuma pakai HP doang. Tapi apa namanya? Videonya tuh udah kayak TV banget lah. Mungkin bisa kita cek kali ya, Kak.
buat Boleh, referensi boleh. teman-teman lah, kayak misal, oh HP juga bisa kayak kamera profesional loh gitu kan. Boleh, betul. Baik, Dan mungkin mungkin untuk recalling sedikit ya, Kak Virgi ya, sebelum ditampilkan videonya. Jadi ya. sebenarnya Maya ini juga salah satu klien dari Kak Virgi dan juga dari Digisoft selaku penyedia jasa videografi dan juga fotografi seperti itu. Nah, kenapa sih Maya memilih di G-Shock? Karena Maya lihat memang performanya sudah bagus sekali, pengambilan gambarnya, teknik pengambilan gambarnya juga sudah oke banget. Nanti bisa Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian lihat, ini video yang akan ditampilkan hanya menggunakan HP saja, tapi hasilnya luar biasa sudah seperti yang ditampilkan di TV-TV. Nah, mungkin boleh di-share sekarang, Kak? Ya. Oke, mungkin teman bisa cek sendiri atau kita nonton bareng. Di sini saya kasih linknya buat yang teman-teman pengen lihat sendiri nih, bener-bener dengan kualitas yang super gitu kan. Oke, kita share screen dulu ya. Sebagai bahan dasar dari berbagai produk makanan olahan seperti tape, getuk, keripik, bahkan bahan mentah dari nasi tiwul. Oyek sendiri adalah makanan tradisional yang berbahan dasar singkong dan bentuknya seperti butiran-butiran mirip beras. Dan sampai saat ini, oyek umumnya masih diproduksi secara tradisional untuk menjaga cita rasanya. Seperti yang kami temukan di Dusun Kraminan, Desa Kaligending, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan kali ini, Maya dari KKN Kelompok 309 Universitas 11 Maret Surakarta berkesempatan untuk mendokumentasikan proses produksi dari oyek yang dikelola oleh Ibu Taryati. Yuk kita simak video selengkapnya. Proses pembuatan oyek membutuhkan waktu yang tidak singkat. Saat memasuki musim panen, singkong yang sudah cukup umur dicabut dari akarnya. Kemudian singkong dikupas, lalu dibersihkan menggunakan air bersih. Setelahnya, singkong yang sudah dibersihkan siap untuk direndam. Dan untuk tahapan awal, singkong direndam selama 2 hari. Air rendaman pun perlu diganti 2 kali tiap harinya. Hal ini diungkapkan Ibu Taryati agar singkong tidak terasa asam. Mau tanya, kenapa ya Bu, singkongnya itu perlu direndam selama kurang lebih 2-3 hari? Itu biar ditumbuknya gampang gitu, biar cepet. Teksturnya tuh biar lembut, biar lebih lembut, biar lebih halus, jadi numbuknya gampang gitu ya. Terus tadi Ibu juga menyebutkan airnya itu perlu diganti 2 kali dalam sehari. Itu kenapa Bu? Biar nggak asam. Biar nggak asem rasanya. Jadi menjaga cita rasa ya dengan cara mengganti air selama 2 kali dalam sehari. Setelah direndam, singkong kemudian dijemur sampai lebih 3 hari. Setelah kering, singkong kembali direndam dengan air bersih selama 3 hari. Seperti tahapan sebelumnya, air rendaman perlu diganti 2 kali per hari untuk menjaga cita rasa dan kualitas. Singkong yang sudah bertekstur lembut kemudian dipres sampai kering menggunakan alat tradisional yang Ibu Tar ciptakan sendiri. Setelah dipres, singkong kemudian ditumbuk menggunakan alu dan lesung batu besar. Butar menyebutkan, proses penumbukan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pasalnya, pada proses ini tekstur singkong harus benar-benar lembut
sebelum nantinya akan disaring dan dibentuk bulat. Selanjutnya, singkong disaring atau diayak menggunakan penyaring yang dikenal sebagai irik. Kemudian, adonan singkong tersebut dibentuk menjadi bulat menggunakan tampah. Proses pembentukannya dilakukan dengan cara memutar tampah dengan cukup kuat sembari melambungkannya ke atas. Meski terlihat mudah, proses pembentukan oyek membutuhkan keterampilan dan energi yang tidak sedikit. Bahkan, jika tidak terbiasa, proses ini bisa gagal. Setelah adonan singkong mulai berbentuk bulat, adonan dijemur sebentar di bawah sinar matahari sampai cukup kering. Kemudian adonan singkong diambil dan dibentuk kembali hingga bentuknya menjadi bulat sempurna. Adonan kembali dijemur di bawah sinar matahari. Dan saat bulatan singkong kering sempurna, olahan ini sudah dapat dikatakan sebagai oyek. Namun, sebelum siap dikonsumsi, oyek perlu dikukus dan dijemur kembali selama kurang lebih 2 hari. Setelah itu, oyek siap dinikmati dengan cara dikukus. Setelah melewati tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya, oyek lalu dikukus dan siap untuk dikonsumsi. Tahapan terakhir adalah proses packaging. Oyek yang sudah dikemas siap untuk dipasarkan dan dinikmati oleh konsumen yang tidak hanya berasal dari Kebumen, melainkan luar Pulau Jawa dan juga nasional. Ibu Tar menyebutkan, proses produksi yang berbeda antar produsen oyek lain dengan dirinya memberikan cita rasa yang berbeda pada oyek yang diproduksi. Proses perendaman yang dilakukan lebih dari 3 hari dengan pergantian air selama 2 kali tiap harinya memberi cita rasa tersendiri pada oyek yang diproduksi oleh Ibu Tar di Dusun Kraminan, Desa Kaligending, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Para pembeli menyebutkan, oyek yang diproduksi Ibu Tar terasa lebih nikmat dibandingkan dengan oyek dari desa lain. Oyek pun cocok dijadikan menu diet pengganti nasi. Pasalnya, oyek memiliki kandungan karbohidrat kompleks yang tinggi dan rendah indeks glikemik. Oyek juga kaya akan nutrisi seperti fosfor, kalsium, vitamin B, zat besi, dan protein. Makanan khas Kebumen ini juga baik dikonsumsi bagi orang dengan kondisi diabetes, kolesterol, dan obesitas, karena ia memiliki kadar gula yang rendah. Sekarang, tertarik untuk mencoba? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi salah satu video yang diproduksi hanya menggunakan HP, ya hanya menggunakan HP saja. Tapi hasilnya bisa sebagus itu ya, bisa sebagus dan seberkualitas seperti yang kita biasanya lihat di layar kaca televisi. Nah, tadi sempat ada yang bertanya, itu untuk videonya diambil pakai HP apa, Kak? Mungkin bisa dibantu jawab, Kak Virgi? Oh, pakai APK apa? Itu pakai aplikasi apa? Ada juga di atasnya yang tanya pakai HP ya. apa? Diambil pakai HP iPhone 11. iPhone 11 Pro itu kameranya udah oke banget, dan ya teman-teman juga bisa pakai Android yang tadi saya sampaikan ya. Mungkin pakai Google Pixel itu harganya masih terjangkau, tapi kameranya udah oke banget untuk video, apalagi foto gitu. Gitu. Kalau aplikasi pakai VN. Pakai VN, teman-teman. Itu pakai HP semua. Intinya itu pakai HP. Ya, intinya dengan HP aja kita sudah bisa menghasilkan video sebagus itu, seberkualitas itu. Dan mungkin untuk yang berpikir apakah harus
take-nya atau syutingnya menggunakan iPhone, karena seperti yang kita ketahui bersama, kamera iPhone itu kualitasnya kan bagus ya Kak ya. Tapi apakah harus iPhone? Tapi barusan sudah dijawab oleh Kak Virgi bahwa HP Android pun juga tidak kalah oke-nya gitu. Banyak HP-HP Android yang kualitas kameranya ini tidak perlu diragukan lagi. Salah satunya adalah tadi yang mungkin bisa direkomendasikan oleh Kak Virgi, apa Kak? Google Pixel atau enggak Samsung yang terbaru tuh udah oke sih. Ya balik lagi Oke, teman-teman, kalau kalau misal ya, pengen kualitas yang bagus juga kita harus bener-bener apa ya, bener-bener harus mau apa ya istilahnya, harus mau beli itu gitu. karena walaupun mungkin ada pengeluaran untuk membeli alat produksinya, tapi kan nanti hasil yang diberikan atau outputnya itu kan juga maksimal ya Kak ya, sesuai dengan Benar sekali. kualitas. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Kak Virgi untuk sharing-sharingnya, untuk materinya yang luar biasa terkait dengan editing menggunakan HP dan juga tadi sudah ada live demonya. Baik, sekali lagi terima kasih Kak. Sama-sama. Terima Nah, kasih teman-teman. baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di penghujung sesi. Ini mungkin Bapak Ibu juga bisa mendengar, sudah mulai ini ya, waktu zuhur, waktunya sholat zuhur, seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu, yang nanti akan dibantu oleh panitia. Atau mungkin dari Maya yang akan memberi aba-aba. Bagaimana? Boleh, mungkin teman-teman bisa nyalain kamera dan dihadapkan sekeren mungkin, sebagus mungkin untuk sesi Ya. dokumentasi. Ayo, boleh Bapak Ibu sekalian menyalakan kameranya, tunjukkan pesona kecantikan dan ketampanan dari Bapak Ibu sekalian yang tentunya masih semangat sampai dengan akhir sesi ini. Walaupun sudah 11:30 ya, tapi masih bisa terlihat nih kalau semuanya semangat Gak untuk bisa Kak, lagi di perjalanan, maaf ya. Oh iya, tidak apa-apa Ibu Fitriani. Semoga selamat sampai di perjalanan. Iya, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, mungkin sudah bisa di screenshot Kak? Oke, mungkin bisa dikasih aba-aba mungkin ya. Tinggal screenshot aja. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Ntar. Mungkin mau ada gaya bebas gitu dari panitia? Boleh banget loh Bapak Ibu sekalian, kalau mau gaya bebas ya, mau peace, mau love, boleh banget. Sekali lagi kali ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di penghujung acara. Namun sebelum Maya menutup acara pada siang hari ini, Maya ingin membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang tadi sudah dibawakan oleh baik itu Kak Zahra maupun Kak Virgi. Jadi yang pertama adalah tentang digital marketing. Tadi kita sudah membahas apa itu digital marketing, lalu memahami langkah-langkah pemasaran digital, lalu juga mengoptimalkan strategi konten marketing, dan tadi juga ada strategi digital marketing, diantaranya kita bisa menggunakan video marketing, user-generated content, content marketing, micro-influencer, social media strategis, dan masih banyak lagi. Lalu juga bagaimana caranya mengoptimalkan strategi tersebut dengan cara menentukan target market, menentukan konten pilar kita, lalu karakter dari usaha yang ingin kita tampilkan itu seperti apa sih? Tadi kan juga sudah banyak ya contoh yang diberikan oleh Kak Zahra. Itu kesimpulan untuk sesi digital marketing. Lalu selanjutnya yang baru saja kita ikuti bersama adalah sesi
mengedit video menggunakan HP. Tadi kita juga belajar terkait dengan teknik pengambilan gambar, jenis pengambilan gambar, di antaranya adalah ada long shoot, medium shoot, close up, lalu juga kita belajar terkait pergerakan kamera atau kamera movement, di antaranya ada zooming, dolly, panning, tilting, follow, dan masih banyak lagi. Dan diakhiri dengan demo video yang tentunya tadi memberikan gambaran yang lebih luas lagi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan cara mengedit video hanya menggunakan HP saja. Nah, karena kita sudah tiba di akhir sesi, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasme luar biasa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Mohon maaf jika selama acara berlangsung terdapat kata atau perbuatan tidak disengaja yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali besok, karena besok masih ada acara yang sama ya, yakni digitalisasi UMKM oleh Digisok Indonesia dengan materi yang tentunya tidak kalah serunya seperti hari ini. Dan yang pasti, Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta harus ikut karena nanti akan ada kuesioner yang harus diisi untuk mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Sangat menarik, jadi jangan sampai kelewatan. Kalau bisa pasang alarm dari sekarang. Baik, itu saja yang dapat Maya sampaikan. Sekali lagi, Maya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.